Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anak hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat meskipun belajar dari rumah. Bertemu lagi dengan Bapak pada kelas 4 di mata pelajaran tema 2, selalu berhemat energi. Baiklah anak-anak, mari saja kita mulai pelajaran kita pada hari ini. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan belajar energi alternatif. Ada yang tahu apa itu energi alternatif? Baik, kita akan coba jelaskan apa itu energi alternatif. Energi alternatif atau biasa disebut energi terbarukan adalah energi pengganti bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Jadi energi alternatif itu energi pengganti dari sumber energi yang berasal dari fosil atau sumber energi yang tidak dapat diperbaharui. Selanjutnya, dari mana sumber energi alternatif itu berasal? Nah, kita akan cari tahu dari mana sih asal sumber energi alternatif. Sumber energi alternatif berasal dari sumber energi yang dapat diperbaharui. Apa saja sumber daya alam yang dapat diperbaharui? Contohnya sinar matahari, angin, air, panas bumi, gelombang laut, dan bahan bakar bio. Bahan bakar bio itu adalah bahan bakar yang berasal dari makhluk hidup seperti hewan dan tumbuhan. Jadi, asal energi alternatif itu dari sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Selanjutnya, apa tujuan penggunaan energi alternatif? Jadi, kita dianjurkan untuk menggunakan energi alternatif itu ada maksud dan tujuannya. Nah, mari kita akan coba bahas apa sih tujuan penggunaan energi alternatif. Tujuan penggunaan energi alternatif diantaranya yaitu mengurangi penggunaan energi dari fosil. Jadi, kalau kita menggunakan energi alternatif, secara langsung kita menghemat atau mengurangi penggunaan yang berasal dari bahan bakar fosil. Selanjutnya, mengurangi kerusakan lingkungan. Dengan menggunakan energi alternatif, kita akan mengurangi kerusakan lingkungan. Kenapa? Karena kalau kita sering menggunakan energi yang bersumber dari sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, misalnya batu bara, minyak bumi, dan gas alam, itu kita mengambilnya dengan cara menyuling atau menggali atau mengebor permukaan tanah. Sehingga itu dapat merusak lingkungan. Selanjutnya, mengurangi pencemaran asap. Bahan bakar yang berasal dari sumber daya alam seperti minyak bumi itu dapat menghasilkan suatu gas buangan berupa asap, yang asap tersebut itu dapat mencemari lingkungan. Sehingga kalau kita menggunakan energi alternatif itu dapat mengurangi pencemaran lingkungan, karena bahan bakar yang bersumber dari energi alternatif itu tidak menghasilkan pencemaran asap. Selanjutnya, mengurangi pemanasan global. Pemanasan global itu pemanasan yang terjadi pada lingkungan atau bumi kita ini dari efek penggunaan energi yang berasal dari bahan bakar yang kita gunakan, yaitu yang bersumber dari batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Jadi dengan menggunakan energi alternatif, kita dapat mengurangi pemanasan global. Nah, jadi itulah kenapa kita dianjurkan atau disarankan untuk menggunakan energi alternatif.
Baiklah anak-anak, kita akan coba mencari tahu apa manfaat energi alternatif. Kita akan bahas tentang macam-macam energi alternatif dan manfaatnya. 1. Matahari. Nah, jadi matahari ini termasuk energi alternatif. Untuk apa matahari dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari? Ada yang tahu? Ya, kita sering memanfaatkan energi matahari itu untuk memanaskan ruangan, memanaskan air, dan menjemur pakaian. Jadi yang sering kita manfaatkan dari matahari yaitu kita sering berjemur atau menjemur pakaian. Selanjutnya yang kedua, angin. Angin itu adalah udara yang bergerak. Angin dimanfaatkan untuk menggerakkan perahu layar dan memutar kincir angin tradisional. Jadi waktu dahulu orang tua kita itu berlayar ya menggunakan perahu yang sangat tradisional yang menggunakan layar. Nah, untuk menggerakkan perahu itu dibutuhkan yang namanya energi alternatif yaitu angin. Untuk zaman sekarang karena sudah modern jadi perahu menggunakan mesin. Nah, mesin tersebut itu menggunakan bahan bakar. Dari mana bahan bakarnya berasal? Ya, dari bahan dasarnya itu minyak bumi. Makanya untuk mengganti itu ya menggunakan perahu layar. Selanjutnya memutar kincir angin tradisional. Kita sering melihat ada kincir angin yang digerakkan dengan energi angin. Jadi tidak menggunakan mesin. Tujuannya untuk menghemat bahan bakar atau menghemat energi yang berasal dari fosil. Selanjutnya air. Nah, air ini dalam kehidupan sehari-hari di samping digunakan untuk minum, memasak, dan sebagainya, ternyata air juga dimanfaatkan sebagai pembangkit tenaga listrik atau kita sering mendengarnya PLTA, pembangkit listrik tenaga air. Nah, jadi air yang banyak yang berasal atau yang berada di sungai, di danau atau di waduk, ini aliran airnya digunakan untuk menggerakkan turbin. Turbin ini yang nanti akan menggerakkan generator yang menghasilkan energi listrik. Nanti listrik tersebut disalurkan ke rumah-rumah penduduk. Selanjutnya panas bumi atau dikenal dengan geotermal. Nah, geotermal atau panas bumi merupakan energi yang berasal dari panas di bawah permukaan bumi. Biasanya energi panas bumi ini bisa dimanfaatkan untuk pembangkit listrik. Jadi uapnya atau uap panas bumi ini dimanfaatkan untuk pembangkit listrik. Selanjutnya gelombang air laut. Gelombang air laut ini dapat diubah menjadi energi gerak. Jadi energi gerak yang berasal dari gelombang air laut ini dimanfaatkan untuk energi listrik. Ya, jadi energi listriknya berasal dari gerakan gelombang air laut yang nanti gerakan gelombang tersebut ya menggerakkan mesin atau generator pembangkit listrik yang nanti menjadi energi listrik. Selanjutnya bahan bakar bio. Nah, ini yang tadi dikatakan sebelumnya bahwa bahan bakar bio ini merupakan bahan bakar yang berasal dari makhluk hidup. Makhluk hidup itu baik berupa hewan maupun tumbuhan. Tumbuhan berbiji yang mengandung minyak seperti bunga matahari, jarak, kelapa sawit, kacang tanah, dan kedelai yang dikenal dengan nama biodiesel. Gunanya yaitu untuk menggantikan solar. Jadi tanaman atau tumbuhan ini diolah, nanti minyaknya digunakan untuk bahan bakar kendaraan bermotor. Nah, ini disebutnya biodiesel. Selanjutnya ada juga yang berasal dari singkong, umbi jagung, dan sagu. Jadi ada juga yang berasal dari singkong, umbi, jagung, dan sagu. Nah, ini dapat diubah menjadi bioetanol. Bioetanol ini pengganti bensin atau premium. Jadi
banyak atau ada kendaraan yang menggunakan bahan bakar yang berasal dari olahan singkong, umbi, jagung, dan sagu. Ini bahan dasarnya yang nanti diolah dibuat seperti menyerupai bensin atau premium. Ada juga bahan bakar bio, ini berasal dari kotoran ternak yang disebut dengan biogas. Jadi energi yang berasal dari kotoran ternak disebut biogas. Ini biasanya kotoran yang dimanfaatkan hewannya itu adalah sapi. Nah, ini kotoran sapi ini diolah nanti menghasilkan suatu gas yang nanti gas itu dimanfaatkan sebagai bahan bakar kendaraan bermotor. Nah, jadi dari energi alternatif ini kita berupaya untuk mengurangi penggunaan energi yang berasal dari fosil. Jadi kita dianjurkan memanfaatkan energi yang berasal dari hewan dan manusia, juga dari tumbuhan. Nah, energi alternatif ini memang jarang atau membutuhkan waktu untuk menggunakannya karena perlu diolah ataupun dibuat sehingga membutuhkan waktu dan juga penggunaannya jarang digunakan oleh masyarakat. Masyarakat lebih memilih energi-energi yang berasal dari fosil. Tetapi ada juga negara-negara di sana itu yang menggunakan energi alternatif tersebut. Baiklah anak-anak, setelah kita menyaksikan penjelasan dari video tentang energi alternatif, kita akan mencoba mengerjakan tugas. Jadi tugas hari ini adalah silakan kalian buka buku paket tema 2, yaitu halaman 102, 103, dan 104. Nah, pada buku tema 2 kalian di halaman 102, di situ ada teks bacaan yang berjudul Ayo Hemat Energi. Silakan kalian baca dengan teliti teks bacaan yang berjudul Ayo Hemat Energi di halaman 102 dan 103. Setelah kalian membaca dan memahami dari teks bacaan tersebut, silakan kalian kerjakan, yaitu soal. Jadi soal tersebut kalian jawab ini sesuai dengan teks yang sudah kalian baca. Jadi ada 4 pertanyaan yang harus kalian jawab di halaman 103 nomor 1, 2, dan halaman 104 nomor 3 dan 4. Silakan kalian kerjakan itu sesuai dengan teks yang telah kalian baca yang berjudul Ayo Hemat Energi. Jadi yang kalian isi adalah hanya nomor 1, 2, 3, dan 4 saja. Untuk yang diagram atau tabel yang berwarna pink tersebut itu tidak perlu diisi. Jadi kalian cukup mengisinya itu nomor 1, 2, 3, dan 4. Nah, itulah tugas kalian anak-anak hari ini. Semoga kalian tetap semangat untuk belajar dan mengerjakan tugas-tugas yang diberikan dari sekolah meskipun kalian mengerjakannya dari rumah. Jadi sekali lagi, kalau masih kurang paham tentang energi alternatif, silahkan bisa kalian putar kembali atau ulang kembali, tonton kembali videonya dari awal ini. Baiklah anak-anak, Bapak ucapkan selamat belajar dan tetap semangat. Demikian dari Bapak, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.